Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hasan Aini dengan NIM L0212011034, tugas mata kuliah genetika populasi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi-materi genetika populasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian genetika. Genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat atau materi genetik. Genetika juga dapat diartikan sebagai cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Secara singkat, dapat juga dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Sedangkan genetika populasi adalah cabang ilmu genetika yang membahas transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Genetika populasi berbeda dengan dinamika populasi yang dimana merupakan sekumpulan spesies yang mendiami wilayah tertentu yang mencakup aspek kelimpahan, ukuran ikan, rekrutmen, mortalitas, dan pertumbuhan. Sedangkan genetika populasi tidak hanya terbatas pada tingkat spesies, tetapi hingga tingkat subspesies atau strain atau varietas atau subtik spesies atau kompleks spesies. Adapun ruang lingkup dari genetika populasi yaitu struktur materi genetik yang meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposable. Reproduksi materi genetik meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, dan lainnya. Kerja materi genetik meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, kode genetik, dan lainnya. Perubahan materi genetik meliputi mutasi dan rekombinasi. Genetika dalam populasi, perekayasaan materi genetik. Genetika populasi dapat mendeteksi 1. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam biodiversitas, komposisi struktur komunitas, dan biomasa populasi. Kedua, keberadaan subpopulasi yang sebelumnya belum terdeteksi atau invasif spesies atau endemik spesies. Yang ketiga, cara ikan beradaptasi terhadap lingkungannya, mengubah tingkah laku, reproduksi, dan bermigrasi. Selanjutnya yaitu materi genetik sel eukariotik pada pertemuan kedua. Sel eukariotik mempunyai perintah selektif atau membran plasma dan sitoplasma. Membran plasma ini menyelubungi sitosol, tempat organel sel berada. Semua sel mengandung kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA dan ribosom yang membuat protein dengan instruksi dari gen. DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus yang diselubungi membran ganda, dan organel-organel pada sel eukariot terspesialisasi. Sel eukariotik termasuk golongan yang memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik sebagai kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Sel tumbuhan terdapat dinding sel, vakuola yang berukuran besar, dan plastida yang membedakan dengan sel hewan. Sel hewan berbeda dengan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuk sel hewan tidak tetap seperti sel tumbuhan. Pada sel hewan terdapat dua sentriol berbentuk silindris bulat panjang. Sentrisol tidak memiliki membran, DNA, dan RNA. Sentrisol berfungsi membentuk perlengkapan pembelahan sel. Sel eukariotik terdiri dari beberapa organel, yakni membran inti sel, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, lisosom, dan vakuola. Setiap sel dari organisme multiseluler mengandung materi genetik yang sama. Molekul DNA merupakan makromolekul yang paling panjang dan sel terbungkus dalam kromosom. Bakteri dan virus pada umumnya memiliki satu kromosom, sementara sel eukariot memiliki banyak kromosom. Di dalam satu kromosom terdapat ribuan gen, kumpulan semua gen yang terdapat dalam kromosom dan termasuk daerah antar gen disebut genom. Secara struktur maupun fungsi, organisasi gen dalam DNA eukariot jauh lebih kompleks dibandingkan prokariot.
Urutan DNA sederhana disebut juga DNA satelit karena dapat berpindah-pindah tempat. Urutan ini tidak mengkode protein maupun RNA, namun berhubungan dengan struktur sentromer dan telomer pada kromosom eukariot. Sentromer merupakan bagian dari kromosom yang berfungsi sebagai tempat pengikatan protein selama pembelahan sel. Telomer merupakan urutan pada ujung kromosom eukariot yang membantu menstabilkan kromosom. Satu lokus, kemudian satu alel, selanjutnya individu homozigot. Sedangkan satu lokus lebih besar dari dua alel menjadi individu heterozigot. Lokasi kromosom ada dua, yaitu sel somatik dan sel kelamin. Pada ikan terdapat dua sel, yaitu sel somatik yang membentuk mata dan yang lainnya, kemudian sel kelamin. Adapun pola pewarisan berbeda dapat memengaruhi keberagaman pada progeni atau keturunan. Molekul nukleotida berupa gula dan fosfat saling terikat memberikan bentuk dua untai rantai panjang dan spiral yang disebut sebagai double helix pada DNA. Basa-basa nitrogen melekat pada molekul gula fosfat sebagai tulang punggung dengan ikatan kovalen. Adapun struktur DNA terdiri atas molekul nukleotida yang mengandung gugus fosfat dan basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Basa nitrogen adenin hanya akan terikat dengan basa nitrogen timin, sedangkan sitosin hanya akan berikatan dengan guanin. Rantai DNA sangat panjang sehingga harus digulung membentuk kromosom agar bisa masuk ke dalam sel. Manusia memiliki 23 pasang kromosom pada diploid, sedangkan pada haploid berjumlah 46 kromosom dalam inti sel yang menentukan pewarisan sifat. Dalam satu sel terdapat 30.000 gen pada manusia. Struktur molekul DNA merupakan rantai helix ganda yang memutar ke kanan. Kedua rantai polinukleotida memutar pada sumbu yang sama dan bergabung satu dengan yang lainnya melalui ikatan hidrogen antara basa-basanya. Kedua untai DNA saling berkomplementasi melalui basa penyusunnya dengan arah antiparalel, berlawanan 5-3 dengan 3-5. Ujung yang mengandung gugus fosfat bebas disebut ujung 5. Sedangkan pada ujung lainnya yang mengandung gugus hidrosil bebas disebut ujung 3. Kedua untai tersebut saling melilit satu sama lain membentuk struktur helix ganda. Gen-gen pada DNA kromosom eukariot pada umumnya mengandung segmen DNA yang tidak mengkode asam amino yang disebut intron. Segmen yang mengkode protein disebut ekson. Hanya beberapa gen prokariot yang mengandung intron. Panjang intron bervariasi antara satu gen dengan gen lainnya. Adapun perbedaan antara DNA dan RNA adalah: 1. Dimulai dari kepanjangan namanya. Kedua, yaitu DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari dua rantai yang saling berpilin, sedangkan RNA hanya terdiri atas satu rantai atau helix tunggal. RNA juga memiliki rantai nukleotida yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. Tulang punggung gula fosfat pada DNA disusun oleh deoksiribosa, sedangkan pada RNA disusun dari ribosa. RNA tidak stabil dalam basa karena ribosa lebih reaktif daripada deoksiribosa karena mengandung satu gugus minus OH. Yang keempat yaitu DNA terdiri atas adenin dan guanin yang merupakan basa purin, dan sitosin dan timin yang merupakan basa pirimidin. Adenin akan berikatan dengan timin, sedangkan guanin akan berikatan dengan sitosin. Adapun RNA terdiri atas adenin dan guanin yang merupakan basa purin, sedangkan sitosin dan urasil merupakan basa pirimidin. Adenin akan berikatan dengan urasil, sedangkan guanin berikatan dengan sitosin. Yang kelima, DNA ditemukan di dalam nukleus atau inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA ditemukan di dalam sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom.
Yang keenam, DNA berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang dan berperan dalam mensintesa protein. Adapun RNA berfungsi sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein atau berperan dalam mensintesa protein. Yang ketujuh yaitu jenis DNA, yaitu DNA template dan DNA anti-template. Sedangkan RNA yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA. Selain itu, DNA dapat membuat dirinya sendiri dengan cara replikasi yang dibantu oleh enzim DNA polimerase. Sedangkan RNA tidak bisa mereplikasi dirinya sendiri. Selanjutnya, di urutan basa pada DNA tidak terdapat poli A, sedangkan pada RNA mempunyai ekor poli A terdian di mana nukleotida A bisa sampai 10. Selanjutnya, DNA dijadikan sebagai cetakan untuk menghasilkan RNA, maka dibaca dari ujung 3 sampai 5, sedangkan RNA dijadikan sebagai cetakan untuk membentuk protein, maka dibaca dari ujung 5 sampai 3. Selanjutnya yaitu materi pertemuan 3, ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi protein, dan selanjutnya menentukan fenotip. Manfaat dari mempelajari ekspresi gen ini karena selanjutnya akan menentukan fenotip. Apakah rambut keriting ataupun lurus, itu semua ditentukan oleh ekspresi gen. Adapun fenotip merupakan karakteristik atau karakter yang nampak atau biasa disebut morfologi. Sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Di dalam sel terdapat nukleus yang mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom yang dimana masing-masing kromosom tersebut mengandung untaian panjang yang disebut gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat histon. Gen merupakan bagian dari tiap DNA yang dapat membuat protein ketika DNA tersebut ditukar. Ada saatnya DNA melekat pada enzim. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat DNA menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam, mengikat nukleotida DNA pada rantainya paling bawah sesuai dengan kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini disebut transkripsi. mRNA berfungsi sebagai template protein. Sebelum terjadi proses translasi, mRNA akan terjadi penghapusan serta penambahan. Kemudian, mRNA akan bergerak keluar di celah nukleus ke ruangan membran sel menuju ribosom dengan cara bergerak bebas di cairan sitoplasma. Kemudian, datanglah ribosom satu dan lainnya yang mendekat dan mengikat mRNA. Ribosom akan membaca pesan mRNA dengan menyediakan rantai yang berikatan dengan amino yang disebut tRNA dari luar. Amino mengandung 20 jenis masam yang berbeda-beda yang disebut asam amino. tRNA telah menyiapkan 3 nukleotida sebagai antikodon. Sewaktu-waktu, kodon mRNA akan membaca antikodon tRNA dengan pengikatan yang berurutan secara triplet. Karena tRNA dibaca triplet saja, akibatnya asam amino yang sesuai urutan antikodon tRNA akan mendorong kodon mRNA. Kemudian, terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu tRNA dengan asam amino dari tRNA yang baru. tRNA yang baru mendorong mRNA sehingga tRNA ikut terdorong. Akibatnya, tRNA yang melepas asam amino akan terjadi pengikatan antara satu asam amino dengan yang lainnya. Hasilnya, asam amino yang tersusun membentuk rantai yang disebut sebagai polipeptida. Hingga keluar dari ribosom, proses ini disebut translasi. Jika translasi telah selesai, maka polipeptida akan terputus. Kemudian polipeptida akan bergerak bebas hingga lama-kelamaan melipat menjadi satu dan mengeras yang disebut sebagai protein.